lagi. Oke. Ini aku nih kemarin kan sempat ada post ini ya, apa April favorites gitu. Cuma ini udah kayak akhir bulan April aku baru mau take video. Mohon maaf aku yang pemalas ini. Nanti kemungkinan sih ini mau bikin video April favorite, tapi kayaknya nanti akan diupload di bulan Mei. Karena nunggu ngeditnya juga ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa daripada nggak upload sama sekali ya, Bun. Oke, jadi nggak usah berlama-lama. Kemarin aku sempet post April favorites, jadi skincare apa aja yang menjadi favorit aku di bulan April. Ini aku akan bahas satu persatu. Jadi tidak usah berlama-lama ya, Bun. Kita urutkan satu-satu. Ini hanya akan review singkat aja ya. Oke, yang pertama, karena ini berdasarkan urutan pemakaian skincare aja ya. Jadi yang pertama itu ada si Hatomugi Skin Conditioner. Ini aku jadiin toner sih, Bun, nih yang kayak gini. Dia tuh gede banget. Kenapa alasannya menjadi favorit aku? Ini aku sebenarnya udah repurchase beberapa kali. Jadi kayak ini kesukaan aku, apalagi alternatif aku ketika budget skincare aku ini lagi menipis. Karena dia nih sangat amat terjangkau, murah banget harganya tuh. Kalau misalnya nggak diskon nih ya, aku lupa, kayaknya 60 atau 70 ribuan aja. Dan ini kamu dapat 500 ml, setengah liter, Bun. Kayak banyak banget, gede banget. Jadi awet banget. Kamu mau pakai boros, mau pakai apa sih, mau pakainya sesering apa, ini juga tetap awet karena dia banyak banget isinya. Dan ini tuh juga di sini ada klaimnya pertama dan asli dari Jepang, dan ini bisa untuk semua jenis kulit ya, Bun. Ini malah nomor 1 bestseller, tapi ini di 2015 sampai 2020. Ini kemarin tuh aku beli tuh terakhir malah cuma dapat harga 35.000 apa kalau nggak salah, karena dia diskon, karena memang udah mau kadaluarsa kayak gitu. Jadi kayak kadaluarsanya tanggal berapa ya? Ini jadi kayak dia kadaluarsanya sampai Juli kayak gitu. Tapi aku udah beli dari kayak bulan apa ya? Kayaknya mungkin Maret atau Februari kayak gitu. Karena dia dapat kayak murah banget, ini tinggal segini. Udah kepake hampir separuh ya. Ini aku nih suka banget biasanya nih. Ini dulu aku sempet beli dapet spraynya. Cuma karena udah ini kemarin aku kasihin temenku. Ini aku beli lagi botol, jadi kayak ya botol spray biasa kecil biar kayak enak dibawa kemana-mana, dan juga pemakaiannya gampang. Sebenarnya ini tuh multifungsi banget. Ini bisa banget selain dipakai untuk toner, daily toner, jadi pokoknya pagi dan malam sebelum skincare kalian. Jadi tahap awal setelah cuci muka pakai ini. Biasanya sih aku kadang pakai kapas, kadang langsung aku semprotin kayak gitu. Biasanya karena kulit aku nih kering banget, jadi aku pakainya nggak cukup sekali, karena kalau sekali aja dia masih kurang melembabkan. Jadi kayak at least tuh aku pakai 3 kali, jadi kayak 3 kali gitu loh. Pokoknya 3 layer 3 layer kayak gitu. Jadi kayak biar kerasa lembabnya. Memang paling enaknya itu dimasukin ke botol spray kayak gini kecil. Jadi kayak misalnya tiba-tiba kulit kalian kering kayak gitu, misalnya kayak ya itu pokoknya misalnya kulit kalian mulai terasa kering, kayak enak aja tinggal semprotin aja kayak gitu. Tapi memang aku biasanya tetap ada dimana aku pakai kapas, karena biar mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di wajah. Terus pertama biasanya aku pakai kapas, ya kan, biar mengangkat sisa-sisa kotoran di wajah. Terus habis itu aku pakai spraynya ini 2 kali. Jadi at least 3 layer kayak gitu sih. Ini kayak kalau menurut aku dia lumayan ini sih, worth it banget. Ini worth the price karena harganya sangat amat terjangkau, tapi ya lumayan, dia bener-bener bisa melembabkan. Jadi kayak misalnya mau dipakai mau ke seluruh badan pun aku nggak sayang, karena dia murah banget kayak gitu. Tapi memang dia nggak ada efek lainnya ya, Bun, selain melembabkan. Tapi ini kayak aku rasa nggak akan ada masalah dipakai ke semua jenis kulit kayak gitu. Kalau untuk kulit berminyak mungkin bisa kayak 1 kali aja kali ya. Tapi kalau untuk yang kulit kering ini aku biasanya minimal 3 layer kayak gitu. Setelah itu ini adalah mana ya? Oke, jadi ada serum sama krimnya Glade to Glow. Ini kebetulan udah habis semua karena isinya kan dikit ya dia ya. Ini yang pomegranate 10% niacinamide power bright serum, sama yang Glade to Glow pomegranate 5% niacinamide brightening moisturizer. Ini kenapa aku suka? Ini jadi kayak dia tuh ringan banget. Maksudnya enggak berat gitu loh misalnya. Jadi cukup banget untuk
menghidrasi. Jadi kan misalnya biasanya aku pakai active ingredients itu tuh di malam hari. Biasanya aku kan retinol ya sukanya. Jadi aku pakai retinol di malam hari ya. Dailynya untuk pagi harinya nih aku biasanya pakai serum ini setelah toner Hatomugi tadi. Yang ini Glad to Glow yang ini sama yang ini. Kenapa aku suka banget? Satu, karena ini harganya memang sangat amat terjangkau. Dia cuma di bawah 50 ribuan aja, tapi itu enak banget dipakai, beneran kayak melembabkan dan wanginya tuh enak. Dan ini kalau misalnya ditambah sama ini kayak aku udah nggak tahu lagi, ini udah habis sebenarnya, udah kosong isinya. Nih sampai habis. Ini tuh bener-bener kulit aku nih kan kering banget. Ini cocok banget untuk kalian yang kulitnya kering kerontang. Ini sangat amat melembabkan. Bahkan di ruangan ber-AC satu kali pakai aja nih dia udah kayak nggak apa-apa, kayak nggak bakalan kerasa kering gitu loh. Ini kayak kalau untuk kulit kering ini aku suka banget karena dia sangat amat melembabkan. Cuma kalau misalnya untuk kulit berminyak aku rasa ini kurang cocok karena dia lembab banget kayak gitu. Tapi kalau untuk serumnya aja nih aku rasa untuk kulit berminyak juga bisa. Seperti itu. Jadi ini karena memang selain itu, kenapa tadi ya selain harganya terjangkau dan dia ngelembapin banget, dia juga ada kandungan niacinamide-nya, yang mana itu memang bagus untuk meratakan warna kulit dan menyamarkan noda hitam. Karena aku nih kan langganan ya, kayak setiap bulan nih setiap mau dapet nih pasti jerawatan dan pasti akan ada noda hitam. Jadi kayak selain retinol juga membantu, ini juga membantu juga karena malamnya pakai retinol, paginya aku pakai niacinamide. Karena katanya kalau retinol dan niacinamide itu dibarengkan tuh akan menghasilkan hasil yang bagus kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini aku nggak bisa kasih lihat teksturnya kalau karena habis. Kalau yang ini tuh dia teksturnya kayak kental putih kayak gitu. Jadi kayak agak encer tapi juga agak kental. Tapi enggak yang encer banget, enggak kental banget. Nanti kalian mungkin bisa lihat video aku sebelumnya yang bahas khusus si Glad to Glow yang ini. Kalau yang ini, dia ini ya kayak krim biasa. Dan dia memang yaitu lembab banget kayak gitu. Dia kayaknya krim agak putih tapi enggak yang putih banget kayak gitu. Dan enak di blend juga enak. Dia gampang diratakan. Dan itu tadi sangat amat melembabkan. Dan keduanya ini aku suka karena wanginya tuh enak gitu loh. Wanginya tuh wangi buah pome kayak gitu. Jadi kayak tidak mengganggu sama sekali dan enak aja, menenangkan gitu loh. Itu ya, dan harganya semuanya sangat amat murah. Dia cuma di bawah 50 ribu aja. Nah terus ini ada sunscreen dari Garnier. Nih, ini dia serum sunscreen dari Garnier ya, SPF-nya 50+ dan PA 4+. Jadi dia nih udah kandungan maksimal terhadap sinar UVA dan UVB. Ini aku suka nih karena dia nih ringan banget. Jadi kayak teksturnya nih ringan banget pokoknya. Jadi ini masih ada. Jadi pakainya sebelumnya dikocok dulu. Nih. Ya putih kayak gitu, jelas tidak meninggalkan white cast ya ini ya. Nih tidak meninggalkan white cast dan pokoknya dia nih ringan banget gitu loh, kayak enak aja, nggak kerasa berat di wajah dan dipakai untuk daily tuh enak banget. Ini aku suka misalnya aku pakai tanpa make up tuh aku suka banget karena maksudnya ya enak aja gitu, nggak kerasa minyakan banget tapi juga cukup melembabkan kayak gitu. Dan untuk harganya juga ini juga terjangkau sih, kayaknya aku agak lupa, kayaknya berapa ya, tapi di bawah 100 ribu kayak gitu. Dan dia ya ini dia ada kandungan serumnya juga dengan vitamin C kayak gitu. Tapi ya aku rasa tidak terlalu ini ya signifikan, tapi dia memang bisa membantu menyamarkan noda hitam juga kayak gitu. Ini sunscreen lumayan oke nih untuk daily. Untuk yang kulit berminyak pun juga aku rasa nggak bermasalah karena dia nggak bikin greasy, nggak berat kayak gitu loh. Seperti itu. Nah kalau untuk kulit kering ini tetap aku sarankan sebelumnya tetap pakai paling enggak si tonernya tadi, misalnya ya hydrating toner. Biasanya aku kadang-kadang kalau nggak pakai moisturizer, aku cuma pakai hydrating toner ini kayak 3 lapis terus pakai ini. Atau serum si Glad to Glow ini terus pakai ini. Oke, nah yang terakhir ini ada si keduanya sama-sama dari Some by Me. Ini yang retinol serum sama yang beta panthenol repair cream. Jadi ini yang Some by Me. Oke, jadi ini adalah Some by Me yang apa sih? Intense Reactivating Serum. Jadi ini ada kandungan retinolnya. Terus ini sama krimnya, tapi yang kecil ini dari Some by Me Beta Panthenol Repair Cream. Ini aku keduanya suka banget. Kenapa?
karena ya itu tadi retinol ya. Retinol aku emang pada dasarnya nih suka skincare dengan kandungan retinol, karena kayak dengan umur aku yang sudah segini memang retinol ini sangat amat diperlukan kayak gitu untuk mencegah penuaan, tanda-tanda penuaan dini kayak gitu. Ini tuh walaupun dia retinol tapi ini tuh bisa dipakai daily karena kandungannya enggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi kayak aman banget dipakai, maksudnya dipakai sehari-hari gitu loh. Cuma emang retinol ini memang ya bagusnya memang retinol ini bagusnya memang dipakai di malam hari karena retinol works best at night ya. Jadi kayak aku pakainya malam hari doang. Biasanya ini terus ditambah dengan beta pantenol. Jadi ini tuh karena dia, jadi keduanya ini yang aku suka, keduanya ini dia non komedogenik. Jadi kayak dia nggak bikin jerawatan dan tidak menyumbat pori, jadi kayak tidak bikin komedo ini tambah banyak kayak gitu. Dan di sini aku sukanya memang ketika pakai malamnya pakai ya, kayak paginya itu kayak kulit aku sehat banget kayak gitu. Pokoknya kayak beneran sehat dan kayak ya lebih glowing, lebih cerah aja. Dan juga nih dia membantu menyamarkan noda hitam kayak gitu. Seperti itu ya bun, aku rasa ini aja ya review singkatnya. Dan aku note lagi, ini jenis kulit aku ini adalah kering kayak gitu. Jadi kalau skincare memang balik lagi sama kecocokan masing-masing. Yang di aku cocok juga yang di aku cocok ini kadang-kadang belum tentu cocok di kalian, atau begitu pula sebaliknya, atau bisa juga yang di aku cocok juga di kalian juga cocok kayak gitu. Tapi itu tadi berdasarkan pemakaian pribadi aku. Hai bun, jumpa lagi. Ya ampun, ini ternyata ada yang kelewat ternyata barangnya. Ya ampun, aku nggak sadar ternyata ada barang yang belum aku bilang, belum aku review, belum aku bahas sedikit tadi di videonya. Dan ini aku tadi udah terlanjur menghapus make up, jadi ini mungkin kalau misalnya ada sedikit perbedaan karena ini aku nggak make upan, cuma pakai sunscreen doang sama lipstick dan alis. Jadi mohon maaf kalau ada perbedaan ini apa ya namanya, tampilan dari tadi yang video yang pertama sama sekarang. Ini aku mau tambah tadi yang sempat belum aku bahas, itu adalah si glow makernya dari Something nih, sama Mugwort Salicylic Acid Acne Clay Stick dari Glad to Glow juga. Nih. Oke, jadi mari kita bahas dulu dari yang glow maker. Ini juga sebenarnya udah habis. Ini kayak aku suka banget. Itu kenapa? Jadi ini sih dia ya cair gitu ya. Jadi dia ini karena jatuh jadi dia lepas. Harusnya tuh dia ya gini, bisa dibuka gini loh. Nah gini, cuma ini karena ini sempet jatuh jadi lepas. Ini dia modelnya pump gitu ya. Apa ya? Pump atau apa sih? Pokoknya yang dipencet gitu. Kapasnya tinggal taruh sini terus dipencet aja. Ya udah. Ini itu dia adalah exfoliating toner. Oke, jadi menurut aku ya, karena dia ini adalah exfoliating toner, jadi ini tuh nggak bisa dipakai daily. Cuma ini di sini ada klaimnya dia bisa daily clarifying treatment toner, dan ini bisa dipakai selama 30 hari. Jadi ini dari brandnya sendiri tuh udah bilang dia ini bisa dipakai daily. Nah ini tuh kalau ini tuh aku kemarin juga pakainya daily karena dia enggak yang cekit-cekit, enggak yang parah, apa sih, enggak yang bikin iritasi, enggak yang cekit-cekit parah kayak gitu di aku ya. Jadi ini aku pakai daily, tapi cuma 1 hari aja. Biasanya sih aku pakainya kadang di pagi, kadang di malam kayak gitu. Tapi aku nggak pakai 2 kali karena takut over exfoliate kayak gitu. Untuk exfoliating toner sendiri dipakai setiap hari aja itu aku sebenarnya agak was-was. Cuma karena di aku nggak masalah dan nggak bikin iritasi, dan hasilnya nih aku suka banget. Dia ini kayak berasa, jadi pokoknya jadi wajah itu bener-bener apa ya, bersih dan glowing kayak gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, aku nggak tahu ya, tapi kayak menurut aku ini sangat membantu aku untuk menghambat pertumbuhan komedo aku, karena aku nih agak parah ya komedoannya. Harus pakai exfoliating toner yang jelas ada kandungan BHA-nya, tapi sekalian juga aku yang mencari yang ada kandungan AHA-nya juga, jadi biar sekalian mengangkat sel-sel kulit mati di wajah ini kayak gitu. Jadi ini sebenarnya aku kayak dapat rekomendasi dari teman aku karena dia make tuh yang bener bikin kulit dia tuh halus, glowing, bersih, dan aku juga setuju. Ini kayak aku nggak habis pikir lagi. Kemarin aku sebenarnya coba toner yang lain, cuma aku rasa aku mau balik lagi ke sini karena tidak terlalu ini apa yang aku rasain tuh tidak terlalu ngefek gitu, kayak gak sengefek ini beneran yang kayak
ngefek banget sih ini. Ini memang harganya masih standar ya, nggak mahal banget tapi juga nggak murah banget. Tapi dengan hasil yang kayak gini, aku ini rekomendasiin banget buat exfoliating toner kalian. Jadi ini sebenarnya tergantung jenis kulit kalian juga. Misalnya kalian mau pakai ini sebelum pakai daily atau dipakai sehari-hari, ini coba dipakai kayak 2 atau 3 hari sekali dulu. Kalau nggak ada masalah dan aman-aman aja, bisa dipersering lagi. Nanti kalau nggak ada masalah, nah mungkin bisa dipakai setiap hari. Tapi memang lebih baik 1 hari 1 kali aja, jangan 2 kali kayak gitu. Takutnya over exfoliate aja sih kayak gitu. Tapi ini kayak cocok banget, beneran bikin wajah ini terlihat bersih dan glowing gitu loh. Kayak aku nggak tahu. Jadi kayak ini sebagai exfoliating toner cukup membantu banget untuk menghambat pertumbuhan komedo aku, dan juga ditambah dengan serum yang aku gunakan pagi dan malam itu, yang tadi aku sempat bilang si Glad to Glow, sama yang jelas itu Some by Me yang retinol itu kayak bener-bener apa namanya ini kombinasi yang cocok gitu. Ini kayak aku cocok banget sih. Biasanya aku dulu untuk apa namanya untuk exfoliating toner nih aku paling suka tuh COSRX, tapi setelah aku nyoba ini ternyata ini juga bagus kayak gitu. Tapi COSRX juga bagus, tapi ini juga bagus dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Itu aja sih ya. Nah terus yang terakhir, ya capek banget sih ngomongnya. Oke, terus yang terakhir nih, ini adalah clay stick yang mugwort stick dari Glad to Glow. Tapi ya ini memang banyak, kayak ada dari berbagai brand, cuma ini aku pakai yang Glad to Glow. Nih, ini aku suka kenapa? Ya wanginya mugwort gitu kayaknya. Nih. Yang pertama dipakai dia praktis, gak bikin tangan kotor. Jadi tinggal dioles-oleskan aja ya udah beres. Dan hasil instannya itu ketika dipakai pas jerawatan, itu tuh beneran setelah pakai 15 menit atau 10 menit gitu ya, setelah pakai tuh jerawatnya nih ini kempes mengecil gitu loh. Kayak itu aku suka banget. Makanya ini aku kalau pakai ini paling suka kalau pas jerawatan kayak gitu, karena bikin jerawat ini dia mengecil kayak gitu. Dan dia tuh juga ada sensasi dinginnya kayak gitu loh pas dipakai. Dan yang jelas karena ini dari Glad to Glow, jelas dia sangat amat affordable, murah banget. Kayak semuanya tuh produknya tuh di bawah 50.000 pokoknya. Dengan hasil yang kayak gitu nih oke banget menurut aku. Bisa jadi alternatif kalian yang nyari produk bagus tapi affordable kayak gitu. Ini juga udah BPOM dan halal. Oke. Mohon maaf, jadi ini aku akan tutup lagi ya bun, banget sih dulu banget. Jadi kayak karena tadi kelewat, jadi ini udah aku susulkan tambahannya. Semoga bermanfaat ya bun ya. Dan balik lagi untuk kecocokan itu kembali ke jenis kulit kalian masing-masing kayak gitu ya. Jadi memang kalau skincare ini cocok-cocokan kayak gitu. Bisa juga yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, atau begitu pula sebaliknya. Tapi juga bisa juga apa yang cocok di aku juga cocok di kalian kayak gitu. Nanti aku akan tulis juga di description box apa aja produk yang aku mention tadi, dan juga nanti aku akan cantumin link pembelian. Jadi in case kalian tertarik dan pengen beli, bisa langsung aja cus klik linknya. Semoga bermanfaat. Aku rasa sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.